Sementara kita hanya punya waktu yang terbatas. Orang mengatakan hanya 2 detik, 3 detik, iklan kita itu harus membuat orang itu tertarik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anto Wiono. Kali ini kita akan berbicara mengenai 5 unsur penting dalam iklan. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalankan iklan online, baik itu menggunakan Facebook Ads, kemudian Instagram Ads, Google Ads, atau TikTok Ads. Nah, itu penting sekali untuk memperhatikan 5 hal ini. Tidak boleh mengabaikan salah satu atau mengunggulkan salah satu di antaranya. 5-5-nya harus diunggulkan, 5-5-nya tidak boleh diabaikan. Karena kalau sampai ada salah satu saja yang tidak diunggulkan, salah satu saja tidak diperhatikan, maka iklan itu akan boncos. Boncos itu nggak balik modal, bahkan modal iklannya aja nggak balik. Nah, kita mulai saja. Apa saja 5 unsur penting dalam iklan? Yang pertama adalah konten. Jadi konten iklan itu harus menarik. Konten iklan itu harus membuat orang penasaran setelah membaca headline-nya, setelah membaca cuplikannya, setelah membaca video potongannya, orang itu harus tertarik sehingga mereka mengklik lebih lanjut. Sementara kalau iklan di online seperti Google Ads itu kan kita hanya diberikan deskripsi yang cukup pendek, diberikan headline atau judul yang cukup pendek. Sementara kita harus bisa membawa mereka lebih lanjut. Dengan cara apa? Dengan cara mereka harus mengklik ke landing page atau website yang kita arahkan atau mengklik nomor telepon yang kita lampirkan. Kalau iklan di Facebook, Facebook juga sama. Orang scroll di Facebook itu bukan untuk mencari iklan, tetapi mereka untuk bersosialisasi menggunakan media sosial. Mereka ingin stalking, mereka ingin mencari informasi atau hiburan di Facebook dan sebagainya. Sementara kita hanya punya waktu yang terbatas. Orang mengatakan hanya 2 detik, 3 detik, iklan kita itu harus membuat orang itu tertarik, penasaran. Nah, iklan bisa berbentuk video, iklan bisa berbentuk teks dan gambar, iklan bisa berbentuk link, teks mengandung link, kemudian bisa berbentuk carousel, beberapa foto-foto yang kalau di scroll itu bisa diklik dan sebagainya. Nah, itu harus menarik. Dari sisi pemilihan kata, pemilihan kalimat yang bombastis, kalimat yang membuat orang penasaran, atau potongan video yang membuat orang semakin penasaran. Karena bisa jadi iklan itu sesuai dengan apa yang sedang mereka cari. Di Google juga demikian. Di Google itu iklan di Google itu bisa larinya ke aplikasi, bisa ke link website, bisa ke nomor telepon, atau bisa ke Google Business. Nah, iklan di Google itu kan muncul akibat pencarian atau muncul di website-website atau di video YouTube atau di aplikasi. Nah, itu juga harus menarik, harus membuat orang itu semakin penasaran untuk mencari tahu lebih lanjut. Nah, kalau konten itu tidak diperhatikan, tentu saja akan berakibat iklannya banyak disebar, tetapi tidak menghasilkan klik, tidak menghasilkan konversi, sehingga kalau dalam iklan itu ada CTR, jadi CTR-nya itu kecil gitu. Nah, tetapi bukan hanya konten iklan saja yang harus diperhatikan, konten dalam landing page juga harus sama. Nah, di kesempatan lain kita nanti akan membahas bagaimana membuat landing page yang baik sehingga orang yang tadinya hanya mengklik saja berdasarkan iklan, dia bisa langsung terkonversi menjadi pembeli. Kemudian unsur yang kedua adalah lokasi. Pemilihan lokasi harus benar. Ada kalanya orang mengiklankan produk mereka, tetapi jauh melebihi lokasi yang dapat mereka jangkau. Contohnya jasa. Karena saya bergelut di bidang laundry. Kalau mengiklankan usaha laundry, tidak boleh lokasinya terlalu jauh atau melebihi jangkauan kita. Kalau kita hanya bisa mampu pick up laundry cucian itu 5 km, ya sudah, tidak boleh mengiklan lebih dari situ. Ada kalanya saya mendapatkan iklan, jadi pada saat saya sedang mencari sesuatu, muncullah iklan usaha laundry, sementara usaha laundry itu posisinya di Jakarta, posisinya di Tangerang, posisinya di Bekasi, atau bahkan di luar Jawa. Nah, itu jelas-jelas menyalahi aturan, menyalahi kaidah iklan, sementara biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, sehingga kalau iklan jasa, batasi saja ke tempat-tempat yang mungkin Anda bisa menjangkaunya, sehingga iklannya nggak boncos. Kemudian, kalau iklan Anda itu ditargetkan ke lokasi-lokasi yang
tertentu, ya harus dipilih, jangan sampai boncos. Jangan sampai mencari atau menerapkan iklan itu pada lokasi-lokasi yang Anda tidak mungkin akan melayaninya. Misalkan iklan pengiriman barang, iklan produk, di mana produk itu harus dikirim secara online ke tempat-tempat tertentu, atau iklan di mana target market Anda itu hanya di kota besar, tetapi iklan Anda terlalu melebar sehingga iklan banyak dibaca oleh orang-orang yang berada di perkampungan, sementara mereka, menurut Anda, menurut hitung-hitungan bisnis Anda, mereka tidak akan membeli. Mereka bukan target marketnya, tetapi Anda kasih iklan di situ. Nah, itu salah satu yang membuat iklan boncos. Kemudian yang ketiga adalah target market. Target marketnya siapa? Demografinya seperti apa? Apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah orang yang berusia 18 sampai 30 tahun, atau hanya 24 sampai 35 tahun, atau justru pelanggan Anda itu di atas 35 tahun, yang 45 tahun, 50 tahun, dan sebagainya. Lalu pemilihan gendernya, apakah iklan Anda itu cocok untuk laki-laki atau perempuan saja, atau laki-laki saja. Nah, ini berkaitan dengan decision maker atau pembuat keputusan apakah orang itu akan membeli, bukan berdasarkan produknya. Tentu saja, kalau produknya mainan, tentu saja Anda tidak boleh beriklan pada anak-anak kecil, karena anak-anak kecil itu meskipun mereka butuh mainan, tapi mereka bukan decision maker, mereka bukan pembuat keputusan. Siapa membuat keputusannya? Ya bapak ibunya, ya kakeknya, seperti itu. Jadi pastikan dulu bahwa orang yang Anda sasar pada iklan itu adalah mereka yang memungkinkan untuk membeli, meskipun dia bukan penggunanya, bukan usernya, seperti itu. Kemudian kalau di iklan Google Ads itu juga harus hati-hati memilih frasa, memilih kata kunci. Jangan sampai kata kunci yang Anda terapkan itu ternyata kata kunci negatif. Contoh, saya berjualan mesin laundry coin. Sehingga yang saya bidik itu adalah orang yang sedang mencari mesin laundry kiloan, mesin laundry coin, franchise laundry, waralaba laundry. Jangan sampai kata kunci laundry coin itu ikutan masuk. Kenapa? Karena orang yang mencari laundry coin dengan orang yang mencari mesin laundry coin itu sangat-sangat berbeda. Kalau orang yang mencari laundry coin adalah orang yang menggunakan jasa laundry. Orang yang saat ini sedang bingung nyari laundry coin terdekat, dia akan mencari tulisan atau kata kunci laundry coin di Google. Sementara target market saya adalah orang yang mencari mesin laundry coin. Itu sangat berbeda. Nah, itu kalau laundry coin, kata kunci laundry coin atau frasanya laundry coin itu bisa dimasukkan ke kata kunci negatif sehingga Google tidak menampilkannya. Nah, hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan. Jadi target market itu bisa karena minatnya, bisa karena hasil pencariannya. Kalau di Facebook itu karena minatnya. Karena orang sering mencari sesuatu, sering berbicara sesuatu, misalkan dia tertarik di perbankan, dia tertarik di bidang masak-masak, misalkan tata boga dan sebagainya, kuliner dan sebagainya. Nah, itu harus disesuaikan mana produk Anda yang cocok untuk mereka. Jangan sampai Anda memasang iklan kepada orang yang bukan market Anda. Jadi harus betul-betul dipilah, betul-betul diseleksi supaya tidak sampai boncos. Nah, kemudian yang keempat tentu saja adalah budget atau anggaran iklan. Banyak orang mengatakan semakin tinggi anggaran iklan semakin bagus. Betul, ya, semakin tinggi semakin bagus. Ibaratnya kalau Anda mencetak brosur, kalau brosur itu satu rim hanya 500 lembar, tentu saja lebih baik mencetak lebih banyak, karena potensi marketnya akan lebih banyak, potensi terjaring pelanggannya akan lebih banyak. Meskipun Anda juga harus hati-hati membelanjakan iklan supaya tidak terlalu banyak biaya yang keluar sementara revenue-nya belum cukupi. Nah, kehati-hatian dalam memilih konten, dalam memilih lokasi, dalam memilih target market itu juga nanti akan berpengaruh pada finansial Anda, budget Anda, berapa uang yang sudah dikeluarkan, berapa yang dihasilkan. Jadi perhatikan secara detail, apalagi kalau di Google Ads itu ya. Di Google Ads itu kan pada waktu kita beriklan, itu oleh Google kita ditunjukkan rata-rata orang beriklan dengan kata kunci itu berapa. Kalau kita di bawah mereka, tentu saja potensi marketnya lebih banyak orang lain atau pesaing kita. Tetapi kalau kita di atas mereka, tentu saja potensinya lebih banyak kita. Jadi Google sudah memberitahu
kepada kita. Rata-rata orang belanja iklan untuk target market itu, kata kunci itu berapa, itu sudah dikasih tahu. Sehingga kita tinggal mengikuti saja, disesuaikan dengan target market kita, disesuaikan dengan budget kita atau anggaran kita. Yang kelima adalah durasi. Jadi setelah kita memilih setelah kita memilih konten yang baik, kemudian kita memilih lokasi yang benar, target marketnya sudah oke, budgetnya sudah disesuaikan. Yang kelima adalah durasi. Berapa lama iklan Anda mau dijalankan. Kemudian pembatasannya, misalkan kalau di Google Ads itu kan bisa diatur jam-jamnya, kita bisa ngatur misalkan jam berapa sampai jam berapa, hari apa saja yang iklan itu diliburkan dan sebagainya. Tetapi Anda harus memperhatikan betul, semakin banyak durasinya atau semakin lama durasi, tentu saja potensi market Anda semakin besar, kemudian potensi atau kemungkinan terjadinya penjualan semakin besar. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada 5 unsur penting dalam iklan. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah lokasi, yang ketiga adalah target market atau demografi pasar Anda, kemudian yang keempat adalah budget atau anggaran iklan, yang kelima adalah durasi. Nah, kita di video-video berikutnya akan berbicara lebih detail mengenai hal ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.